wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma badah. Para jamaah, para salikin, para muridin, semoga kita semua mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Izin mari kita memulai ngaji kita pada malam hari, pada sore hari ini dengan bersyukur alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin, dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentang apa yang menjadi penghalang dari penyakit hati kita, diantaranya adalah tulul amal wal ajalah. Tulul amal itu adalah panjang angan-angan, kemudian tergesa-gesa dalam menjalankan tugas, dan juga hasad dan kibir, takabur. Dua di antaranya angan-angan dan tergesa-gesa sudah kita bahas. Dan sekarang kita meneruskan tentang hasad. Dan kemarin Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab ini, yang ditakutkan oleh Imam Ghazali terhadap siapa yang hasad itu, justru Bapak Ibu sekalian adalah qori dan qori'ah. Ulama yang memang seharusnya menjadi qori itu ada sesuatu yang mulia, ulama itu menjadi yang diikutin karena itu panggilan agama, tetapi justru di antara profesi, kalau itu dikatakan profesi, sebetulnya itu khidmah bukan profesi. Kalau profesi kan ada harganya, kalau khidmah tidak. Khidmah adalah apa yang dilakukan itu dengan cara niat yang ikhlas. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wal nabiyina bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tarahu yaqsutu nudzarahu ala ma atahumullah min fadli. Justru seringkali, maaf saya membaca saja, yang sering hasad itu di antara mereka itu adalah profesi tadi, bukan profesi ya, khidmah tadi, para qori, qori'ah dan kaum ulama. Karena apa? Karena mereka hasad terhadap orang yang selevel. Ya, ulama satu iri dengan ulama yang lain, pondok satu iri dengan pondok yang lain, sehingga menjadikan mengabdi di dunia agama itu tidak lagi ikhlas. Alama atahumullah min fadlih, dengan segalanya itu tidak apa? Tidak ikhlas terhadap atahumullah, apa yang diberikan oleh Allah. Yang satu punya ini, yang lain punya itu. Ingin juga. Loh Bapak, yang lain itu kalau ceramah mobilnya bagus. Loh saya kok hanya ini, iri lagi. Nah, ini adalah penyakit dari kaum yang bekerja yang berkhidmah di dunia agama, khususnya oleh Imam Ghazali disebut dengan qori dan qori'ah. Maka dengan demikian hatta rubama yablughu minhu dzalika mablaghan yahmiluhu ala fa qabaihi wa qadaih. Seringkali hasadnya itu mencapai pada rasa klimaknya itu, tapi seringkali orang lupa kalau sudah iri sesama, ya apalagi hubungannya dengan bisyarah, dengan penghasilan, maka dengan demikian orang akan mengetahui, loh Pak ini kalau ngundang begini, Pak itu kalau mengundang begitu. Nah, itu jadi perbincangan. Itulah. Tapi seringkali orang tidak sadar. Layak damu alai fasikun wala fajirun, yang tidak pernah dia lakukan, maaf, justru itu tidak pernah dilakukan oleh orang yang
fasik, orang yang fajir. Orang yang fasik, orang fajir seringkali malah tidak iri ya, terhadap orang yang kaya. Dia memang hidupnya bukan untuk cari uang kok, yang penting senang-senang. Orang fasik kan, orang-orang yang bergelimpangan dengan dosa. Jadi dia tidak ada iri. Nah karena itu Bapak Ibu sekalian, hal yang sama selain Imam Ghazali menyebutkan tadi, juga disampaikan oleh Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan ma akhafu ala dami illal qura'il awal ulama fastankaru minhu dzalik. Aku tidak mengkhawatirkan darahku terkecuali kepada para qori dan para ulama. Imam Tsauri adalah tokoh tasawuf, tokoh yang betul-betul min aulia, dan beliau mengkhawatirkan terhadap dua yang berkhidmah di bidang qori dan qori'ah serta kepada ulama. Faqala ma anahu qultuhu innama qalu Ibrahim an-Nakha'iyyun rahimakullah. Jaminan sesungguhnya itu pendapat juga Imam Ibrahim An-Nakhai juga seperti itu. Jadi sudah 3, Imam Ghazali, Imam Tsauri, dan juga Imam Ibrahim An-Nakhai juga menyatakan serupa. Hal lain juga disebutkan dari Imam Atta. Beliau mengatakan qala li Tsauriyun rahimallah ikhdarul qura'a wahdaruni ma'ahum. Telah berkata kepadaku Imam As-Tsauri, artinya dimenukil dari Imam Tsauri, yang ini berarti satu angkatan antara Imam Atta dengan Imam Sufyan As-Tsauri. Beliau mengatakan waspadalah kalian terhadap qori ya, dan waspadalah kalian terhadapku bersama-sama mereka. Jadi dengan demikian kita tidak tahu ya apa di belakang beliau-beliau para wali itu mengatakan ulama dan juga para qori itu memiliki tingkat hasad yang tinggi itu apa? Mungkin benar ya. Kalau diundang berapa yang diundang jadi qori di istana kok itu saja. Yang didekat dengan ulama ini lah, itu jadi iri. Padahal itu tidak boleh. Padahal ini yang dihindari. Jadi orang-orang sekitar seperti itu, ulama seperti itu, qori seperti itu harus dihindari. Falau khalafta awaddahum li fi rumanatin. Dan waspadalah terhadap itu semua karena berselisih semua itu di antara mereka itu, maaf, ya hasadnya di antara itu apa? Fi rumanitin. Berkaitan dengan merah delima saja, buah delima bukan merah delima. Berkaitan dengan buah delima saja. Ini apa ya? Satu analog saja. Kalau buah delima kan manis. Kalau bisa rohnya tebal kan manis. Kalau dekat dengan pemerintah sering dipakai, suruh berceramah, kemudian pulangnya banyak, yang diberikan banyak kan manis. Padahal sekedar itu yang diireni. Yang diireni apa? Yang dimereni irikan di antara mereka. Astagfirullahaladzim, izinkan saya mohon maaf, qori dan qori'ah dan para ulama. Karena itu ada 2 ulama, ulama khosoh dan ulama su. Nah, kita moga-moga terhindar dari ulama-ulama yang su, dan kita tidak mengikuti pada beliau, dan kita dijauhkan dari seperti itu. Ma amin tuhu ayyus abidami ila sultan jair. Maka aku tidak merasa aman darinya jika ia berjalan dengan darahku menuju penguasa yang lain. Jadi Imam Ghazali tidak mau terlalu dekat dengan pemerintah. Imam Tsauri juga karena
pada dasarnya memang seorang ulama itu tidak boleh terlalu dekat dengan pemerintah karena akan menghilangkan tugas sesungguhnya seorang ulama yang tiada lain adalah memberikan petuah dan memberi nasihat kepada pemerintah. Kalau terlalu dekat nanti nggak bisa bicara. Kalau ada sesuatu yang kurang. Saya lanjutkan. Waqala mu'alif dan Imam Ghazali menukilkan juga wa anil Fudail annahu qala li ibnihi istarli daron ba'idan minal qura. Imam Fudail ini juga satu angkatan min aulia dan banyak cerita-cerita kisah sufi yang diceritakan oleh beliau. Beliau berpesan kepada putranya, istarli daron ba'idatin minal qura'in. Jauhkan saya, anak saya, dari mereka yang ahli qiraah. Aneh ya. Mestinya kita itu senang mendengarkan apa yang beliau baca, lagunya enak. Tapi Imam Fudail mengatakan jauhkan saya. Malilikomil indoharta mini zalatan hatukuni. Mengapa kaum Qori'ah itu dijauhi oleh Imam Fudail? Karena kalau para Qori itu mengetahui saya, artinya atau Imam Fudail, maka dia akan membuka aibku. Apa itu? Imam Fudail begini begitu. Karena iri, gitu lah. Jadi dengan demikian jauhkan saja deh dengan mereka yang biasanya mempunyai watak seperti itu. Wa indoharat ala alayya nikmatin hasaduni. Kalau melihat saya lagi ada nikmat, mereka akan hasad kepadaku. Kata Imam Fudail kepada anaknya. Karena itu jauhkan saya kepada mereka itu. Wa kadzalika taro yatakabbaru 'alan nas wastakhifum bihim musya'iran khaddahu mu'abbisan wajhahu. Begitu juga kalau ahli qori itu ia sombong terhadap orang-orang dan meremehkan antar sesamanya, bahkan memalingkan pipinya, artinya melengos, membuang muka, ya, mu'adziran khatahu wa mu'abbisan, dan dia cemberut, memberengutkan wajahnya, wajhahu. Jadi kadang-kala kalau orang ahli Quran, penyakitnya di sini, sombong itu. Aku ahli Quran loh ya, saya hatam, saya hafal, lagu saya enak. Sehingga seringkali kurang menghargai terhadap orang lain. Nah itu ya Bapak sekalian, tapi insya Allah moga-moga Qori dan Qori'ah di sekitar kita tidak memiliki cara pandang seperti itu. Ka'annama yamunu 'alan nasi bima yusalli ziyadata raq'atain, seakan-akan ia memberi kebajikan kepada orang itu sholat 2 rakaat. Jadi kalau orang ahli bacaan Quran, ini maaf, boleh beda, boleh sama. Izinkan saya minta maaf dulu. Sholat itu bukan terletak enaknya imam membaca surat. Kadang-kala orang itu menjadi makmum senang dengan imamnya karena bacaannya. Pertanyaannya, ini mau sholat atau dengarkan orang qiraah? Jadi buat orang tasawuf itu bukan lamanya sholat, bukan enaknya bacaan imamnya, tetapi yang jelas rukun sah wajib makhrajnya itu telah terpenuhi. Kira-kira kita perlu introspeksi ini. Kita nanti terawihnya di masjid sana itu imamnya enak banget, suaranya merdu, ya, kemudian lagunya enak. Ini mau sholat atau dengarkan lagu, karena Quran yang dilakukan. Apalagi izinkan saya juga minta maaf pada teman-teman, ada sebagian imamnya pakai lengan pendek,
topinya bukan kopiah, dia pakai topi biasa, topi pergi, memang lagunya enak. Katanya ini sholat model modern. Nah, imamnya pakai celana di bawah lutut, pakai kaos lengan pendek, ini modern. Nah, dengan demikian ini terpengaruh dengan gaya bacaan yang dibaca oleh qori-qori itu. Ini yang menurut ahli tasawuf tidak pas. Sholat itu bukan lamanya sholat, bukan lagunya para imam, tetapi substansi kita menghadap pada Allah. Yang penting khudur dan khusyuk di dalam sholat. Au ka'annama ja'ahu minallah ta'ala mangsurun bil jannati awil baro'ati minan nar. Dan mereka itu seakan-akan memberikan sesuatu yang lebih karena merasa dekat dengan Allah. Apa? Dia mansurun bil jannah, dia mendapatkan informasi dari langit bahwa surga itu telah dipegang oleh mereka, oleh kaum Qori itu, ya, awil baro'ati minanar, dan dia memastikan terbebas dari neraka. Ini yang tidak boleh. Kalau au ka'annaha istaiqonas sa'adah li nafsi wassafawati li sa'irin nas. Dan atau seakan-akan dia telah yakin akan kebahagiaan untuk dirinya dan kemalangan untuk manusia yang lain, sehingga dia melecehkan kepada yang lain. Jadi ibu bapak sekalian, itu ya yang perlu kita pegang dalam menjalani hidup ini. Oke, ini hasad. Jadi ada namanya hasad, ada tergesa-gesa, ada yang disebut angan-angan, dan ada hasad. Nah, sekarang kita pindah ke sombong, penyakit yang akan menghancurkan amalan kita. Tsumma ma'adzalikal yabu libasul mutawadhi'ina min sufin wa gharihi wa yatamawatun. Ini ada sebuah dialog, sebuah pembanding. Satu orang mengenakan pakaian dengan pakaian yang tawadhu, ya, compang-camping, ya. Ya. Lainnya pakai pakaian dari wul bulu domba dan mengaku sudah mengalami kematian. Jadi orang akan mengatakan bahwa kalau orang compang-camping dianggap tasawuf. Tapi kalau orang pakai wul, wah ini orang hedon, hedonis. Nah, mari kita lihat ceritanya ini. Wa hadza la yaliku bit tarafu'i wal kibri wala yulaimuhu. Padahal pakaian ini tidak pantas dengan keangkuhan dan kesombongan. Pakaian itu bukan urusan sombong tidak sombong. Urusan kepantasan dan kebiasaan. Kalau orang diberi nikmat oleh Allah, memakai pakaian bagus, bukan sombong. Tapi itu ada tahadus binikmat. Nikmat Allah diberikan pada kita pakaian yang bagus. Tapi bukan untuk sombong, bukan untuk dibanding-banding, no, bukan. Ya. Tapi seringkali orang itu melihat hanya kulitnya. Ya. Bal yunaqidu walakinu a'mala yungsiru. Bahkan bertentangan dengannya, akan tetapi orang buta memang tidak dapat melihat karena memang tidak mengetahui terhadap simbol yang dipakai. Nah, ini ada cerita. Wa dzukira anna farqatan sabhiyin dakhala 'alal khasanin wa 'alaihi sa'un 'alal khasani khullatun. Dituturkan bahwa ada Farqat As-Subaihi masuk menemui Imam Al-Hasan. Ya. Wa alaihi sa'an wa al-Hasanu khuluh. Farqat ini memakai baju biasa. Ya, lusuh. Tuh. Sedangkan Hasan khullatun memakai pakaian yang wa alal khasani khullahu, memakai pakaian yang bagus. Nah, terjadilah dialog. Farqat mengatakan begini. Ja'ala yal masuha. Sini, saya akan mau pegang
bajumu itu, gitu kan? Lalu Imam Hasan mengatakan, faqala Hasan, malah katangdu ila thiyabi. Mengapa engkau melihat pakaian saya, memegang-megang pakaian saya? Imam Farqad. Kemudian siabun ahlil jannah wasibuka siabu ahlin nar balagoni an aktra ahlin nar ashabul aksiyah. Jadi dengan demikian pakaianku adalah pakaian penghuni surga sementara pakaian Anda adalah pakaian neraka. Telah sampai berita kepadaku sehingga mayoritas penghuni neraka adalah mereka yang memiliki baju-baju yang bagus. Menurut Farqad. Jadi orang pengertian umumnya orang yang tasawuf, orang sufi bukan berarti, maaf izinkan, bukan gembel. Orang sufi bisa pakaiannya najis, pakaiannya bagus, kendaraannya bagus, cukup rezekinya. Dan orang sufi bukan berarti harus di puncak-puncak gunung. Yang penting ekonomi, uang, kekayaan, jabatannya itu tidak sampai menjadikan dirinya itu lupa kepada Allah. Ini dialognya itu. Selanjutnya Imam Hasan mengatakan, jawab begini. Tumma qolal Hasan ja'alu zuhda fi siyabihim wal kibri fi sudurihim. Mereka menempatkan zuhud di pakaian mereka. Bukan. Zuhud itu bukan pakaian yang gembel. Dan mereka adalah sebuah kesombongan mereka fi sudurihim. Dia Bapak Ibu sekalian, memang pakaiannya itu pakaian yang gembel tanda petik, tapi dia sombong dengan pakaiannya yang apa itu, yang compang-camping, merasa dirinya ahli sufi. Tidak. Itu ya Bapak sekalian. Tidak. Dan dia lanjutkan, walladzi yukhlafu bihi la akadukum bikisatin a'zama kibrin min sahibil mitrofi wa mitrofihi. Demi lihat orang yang bersumpah dengannya Allah, salah seorang dari kalian dengan baju biasanya itu lebih besar kesombongannya dibandingkan pemilik pakaian yang lebih baik dan lebih baru. Jadi dengan demikian, izin jangan melihat orang yang sufi itu selalu jelek pakaian. Tidak. Coba kita lihat Imam Maliki, ya, kemudian ya tokoh-tokoh para kiai-kiai besar. Saya contohnya satu aja. Yang saya mengikuti beliau dalam ngaji-ngajinya dan saya dekat dengan beliau dan keluarganya, Kiai Ahmad Siddiq. Coba Kiai Ahmad Siddiq kalau pakaian selalu necis, ya ini yang Jember akan pernah merasakan seusia saya, ngomongnya enak, pakaiannya necis, ya, dan itu menunjukkan beliau adalah orang yang berpenampilan bagus dan tulus di dalam beribadah. Nah, itu ya Bapak sekalian. Wa ila hadal makna yusiru dhunnun rahimahullah haitsu qala. Terhadap pengertian ini Imam Dhunnur Misri juga mengatakan serupa. Jadi namanya orang yang tasawuf bukan berarti pakaiannya yang gembel, dan orang yang pakaiannya bagus bukan berarti dia hedonis. Kemudian beliau memberikan satu syairnya Dhunnun, ya. Tasawwafa fardaha bisufi jahlan. Ia berlagak sufi, maka sesungguhnya dia congkak. Wa ba'dun nas yalbusu mahanahu, ya. Dan sebagian manusia mengenakan baju semacam itu dengan tak tahu malu. Ya, gitulah. Jadi dia itu pakai pakaian itu seakan-akan bisa biar dianggap sebagai orang sufi. Yurika mihanatu wa yurika kabrin. Ia melihat dirimu hina dan melihatmu angkuh. Ya. Walaisal kibru min saklil mihanah. Padahal tidak ada kesombongan yang berasal dari bentuk yang hina itu.
Orang yang hina, merasa hina, ya mestinya tidak boleh sombong. Dia sombong seakan-akan sufi dengan pakaian yang itu, yang pakaian yang yang apa ya, yang compang-camping lah. Oke, ini. Sebaliknya, ya orang yang mampu memakai pakaian bagus, tapi dia sok menjadi apa? Menjadi sufi, kemudian juga pakai compang-camping juga tidak boleh. Itu berarti tidak mensyukuri nikmat Allah. Biasanya guyonnya itu sumaker, sugih macak kere, sumaker. Sugih sebetulnya kaya, tapi bergaya tidak mampu. Itu juga nggak boleh karena mengingkari nikmat. Nah, disebutkan lagi tasawufa kayuqala lahul amin. Ia berlagak suci akan dikatakan baginya sebagai orang terpercaya. Bahwa makna tasawufi fil amanah sementara tidak ada waktu kesucian yang berwujud amanah. Jadi seakan-akan itu menjadi kunci dia dianggap sufi. Walam yuridil ilaha bihi walakin aroda bihi toriku ila khiyar. Dan ia tidak menghendaki Tuhan dengan kesufiannya, akan tetapi ia berkehendak dengan kesufiannya itu kepada jalan menuju ketidakjujuran. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dia memoles dirinya itu, enggak sini, memoles dirinya itu seakan menjadi sufi, tapi sebetulnya hanya mengesankan, bukan sufi betul. Maka demikian fal tahdharu ayyuhar rajul min hadil afatil arba'i allati dzakarnaha la siyamal kabir. Karena itu wahai kita semua diminta untuk hati-hati terhadap 4 ini. Ya, angan-angan panjang, tergesa-gesa, dengki, sombong, dan itu sebaiknya kita hindari. Fa inna salatul fa inna salatal wala madakhidun law zalalta fiha lawaqata fil isyan, karena sejujurnya 3 penyakit yang pertama itu tempatnya licin, yang bukan yang sombong ya. Yang laula zalta fiha lawaqata fil isyan, jika engkau terpeleset dari sana, paslah engkau terjerumus dalam kemaksiatan. Wal kibri, sedangkan yang ketiga, yang keempat, madhatun law zalti fihi law ka'ati bikharil kufri watubhan. Sementara sombong adalah tempat licin, ya, yang di situ pasti engkau akan terjerumus dalam kelautan kekufuran. Jadi yang ketiga itu maksifat, akan mendorong ke maksiat. Kalau orang yang sombong itu akan masuk di dalam sebuah lautan kekufuran, bikharin free watukyan. Walatansa hadisa iblisi wa fitnah. Jangan engkau melupakan cerita tentang iblis dan kesesatannya. Karena sombong itu kan ceritanya tidak mau untuk sujud kepada Adam. Karena dia merasa dari api, sedangkan Adam dari tanah. Annahu abba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan iblis itu adalah orang yang membangkang dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan orang yang kafir. Terakhir, waruju'illallah azza wa jalla ayyasimani jami'an bihusin nadhra. Dan karena itu kembalilah kamu kepada Allah yang maha azza wa jalla. Semoga dia menjadikan kita sebagai orang yang terbaik. Ya, innahul jawadul karim. Karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pemurah dan maha mulia. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. 4 penyakit hati ini mari kita kurangi atau kita hilangkan. Dengan cara itulah insya Allah amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang 4 hal yang mengganggu kita ibadah sudah kita bahas bersama. Maka insya Allah
pada hari berikutnya kita akan bicara tentang sesuatu yang menyangkut terhadap dunia dan manfaat dunia. Bagaimana kita hidup di dunia ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Alfu minkum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.